aku ulangi aja ya. Yang kedua, untuk menghindari cedera ataupun rasa sakit saat melakukan pendaratan. Sebaiknya lakukan pendaratan dengan kedua kaki sejajar dengan tumit terlebih dahulu. Maaf. Dengan tumit lebih dulu mendarat pada pasir yang posisinya mengepit. Dia tumitnya dulu ya. Nanti ada gambarnya. Habis itu yang ketiga, namun sebelum tumit kaki Anda menyentuh pasir, maka kedua kaki juga harus diluruskan dan dijulurkan ke depan. Usahakan agar kedua kaki tidak terlalu jauh, karena jika jarak kaki semakin lebar, itu berarti dapat mengurangi jarak jauh lompatan tersebut. Nah, terus yang keempat, menghindari agar tidak mendarat duduk. Maka sebaiknya sesudah tumit berpijak pada pasir, kedua lutut bisa langsung ditekuk. Jadi langsung ditekuk gitu loh. Langsung ditekuk. Ya, pokoknya gitulah. Dengan badannya tetap dalam posisi condong ke depan. Jadi tetap condong ke depan. Nah, ini ada gambarnya ya, yang kayak gini. Cuma nanti kita bahas. Ya sebenarnya sih nggak perlu dibahas, cukup dilihat aja. Habis itu yang kelima, setelah melakukan pendaratan, usahakan jangan keluar atau kembali di tempat awalan ya, dalam melewati atau menginjak wilayah pendaratan pada papan tumpuan. Yang keenam, jadi harus pas di papan tumpuan. Terus yang keenam, dalam melakukan teknik ini, setiap atlet harus berusaha melakukan pendaratan sebaik mungkin dan hindari badan ataupun lengan jatuh lebih dahulu ke belakang. Cara melakukan pendaratan di bak lompat dimulai pada posisi kedua tumit dan kakinya sedikit agak rapat. Lakukan juga gerakan pendaratan dengan menggunakan kedua kaki. Yang perlu diperhatikan saat melakukan pendaratan ialah kedua kaki mendarat bersamaan dengan diikuti oleh dorongan pinggul ke depan. Jangan sampai kita pendaratan badan lebih dahulu, juga ke belakang. Nah, kalau badan dulu terus ke belakang, nah itu bisa berakibat fatal. Jadi ini teknik pendaratan yang benar. Jadi tumitnya dulu, habis itu badan tetap condong nih. Habis itu udah ditekuk, langsung ditekuk kakinya kayak gini. Itu teknik pendaratan. Nah, ini ada lapangannya, mungkin nanti keluar, cuma kita cukup lihat-lihat aja. Nanti kalian bisa baca-baca lagi ya. Soalnya ini aku cuma ngikutin kisi-kisi, aku lagi nanya ke Pak Yudi, cuma belum dibalas. Nah, aku akan bahas tentang peregangan, pemanasan, dan pendinginan. Peregangan atau stretching. Stretching atau peregangan merupakan gerakan ringan yang dilakukan untuk melemaskan dan merangsang kontraksi otot. Nah, itu peregangan atau stretching. Yang pertama untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh. Yang kedua melancarkan sirkulasi darah. Yang ketiga meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Yang keempat meningkatkan kemampuan fisik. Yang kelima mengurangi resiko cedera. Yang keenam mengurangi stres. Itu fungsi peregangan atau stretching. Nah, ini contoh peregangan statis. Jadi kalau statis itu ya cuma di tempat, nggak gerak. Kayak apa ya? Kalau dulu itu kita belajar itu non lokomotor. Nah, kurang lebih ya sama lah. Kayak umpamanya listrik statis dan listrik dinamis, apa listrik apa ya? Aku lupa pula namanya apa. Nah, jadi ya cuma digerak di tempat. Jadi kayak gini. Ini contoh peregangan statis. Di sini pemanasan atau warming up. Warming up atau pemanasan meliputi gerakan yang lebih intens dan meningkatkan detak jantung. Pemanasan terbagi dua, yaitu pemanasan statis dan dinamis. Dinamis itu yang gerak. Yang umpamanya ke kiri, ke kanan, lurus, depan, belakang gitu. Oke, aku lanjutkan ya. Di situ warming up atau pemanasan meliputi gerakan yang lebih intens dan meningkatkan detak jantung. Pemanasan terbagi dua, ini statis dan dinamis. Nah, di situ pemanasan yaitu cara melatih bagian-bagian tubuh secara bertahap dan mempersiapkan otot-otot untuk melakukan gerakan yang dilakukan sesuai dengan olahraga yang dipilih. Ini pemanasan. Terus tujuan pemanasan nih, yang itu meningkatkan suhu tubuh atau temperatur tubuh beserta jaringan-jaringannya. Habis itu menaikkan aliran darah melalui otot-otot yang aktif. Habis itu meningkatkan detak jantung sehingga akan mempersiapkan bekerjanya sistem kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah. Habis itu menaikkan tingkat energi yang dikeluarkan oleh metabolisme. Yang kelima meningkatkan kecepatan perjalanan sinyal syaraf yang memerintahkan gerakan tubuh. Habis itu
memudahkan otot-otot berkontraksi dan relaksi secara lebih cepat dan efisien. Yang ketujuh, meningkatkan kapasitas kerja fisik. Yang kedelapan, mengurangi adanya ketegangan pada otot. Yang kesembilan, mengurangi dampak cedera. Nah, ini tujuan pemanasan. Terus ini contoh running ABC, pemanasan dinamis. Dinamis ini yang gerak. Sebenarnya sih nggak cuma ini doang, masih banyak. Pokoknya ditekuk sampai atas, begitu kayak gini. Terus juga kayak gini, sama juga kayak gini. Sih kayak benar-benar kayak gerak gerak gitu kan. Saya salah satu kita diam satu terus kita kayak kita olahraga sih dulu kan. Bisa diulangi, terlalu cepat tadi aku dengernya. Oke. Kalau statis itu kita cuma di tempat dong kan, itu yang kita betul. Olahraga itu kita di tempat gitu kan. Dinamis itu berarti kan kita jalan gitu kan. Iya. Kalau statis ini ya cuma jalan aja. Kita di satu tempat kayak jumping jack gitu kan, contoh itu kan pemanasan. Ya itu tetap statis. Ya. Kalau misalnya running kebiasaan gitu kan, itu berarti kan dinamis gitu kan. Itu kayak jalan pagi itu kan. Itu peregangan nih kayaknya. Oh, sorry. Iya. Nanti kita bahas. Nah, habis itu, berjalan atau dinamis. Dari sekian banyak gerakan pemanasan sebelum lari, jalan santai adalah jenis pemanasan yang paling mudah dilakukan. Berjalan kan mengharuskan tubuh berfungsi sama dengan ketika kamu juga berlari. Namun kekuatan otot yang dibutuhkan juga lebih rendah dibanding saat berlari. Jadinya ya sebenarnya sama aja, cuma ototnya aja yang kalau pemain lari itu kan otot yang digunakan juga harus lebih kuat. Cuman kalau pemain berjalan lebih rendah kegunaan. Maksudnya itu kekuatan otot yang dibutuhkan. Habis itu saat kamu mau mulai berjalan, denyut jantung akan berjalan dengan lebih cepat. Suhu tubuh meningkat dan aliran darah pun menjadi lebih cepat. Berjalan akan memberikan pemanasan pada tubuh sebelum dipakai untuk berlari. Habis itu lari di tempat atau statis, ini berlari di tempat. Sebelum berlari di stick, lakukan pemanasan dengan lari kecil di tempat. Ini statis. Kalau tadi itu dinamis itu yang bergerak, maksudnya itu pindah tempat, statis ini yang diem. Sama seperti berjalan, lari di tempat ini akan membuat tubuh menjadi terlatih dan tidak kaget ketika diharuskan untuk lari dengan kecepatan yang lebih tinggi. Gerakan lari di tempat bisa membuat paha dan betis jadi tidak kram karena tiba-tiba dipakai berlari. Jadi sebelumnya itu supaya otot-otot nggak kaget atau kram. Nah, itu nanti kita berlari di tempat dulu. Nah, lakukan lari di tempat ini usai kamu menuntaskan semua gerakan peregangan di atas. Nah, peregangan itu yang mana? Yang ini. Ini peregangan. Yang ini, habis peregangan boleh kita lari di tempat. Habis itu mungkin mau jalan dulu, habis itu baru lari boleh. Terus cooling down atau pendinginan memiliki sasaran dan tujuannya, yaitu meningkatkan fleksibilitas tubuh dengan mengembalikan kondisi seperti semula memulai gerakan ringan, yaitu cooling down. Jadi menurunkan suhu tubuh, habis itu mengembalikan mengembalikan kondisi seperti semula, itu namanya cooling down. Nah, ini cooling down after workout atau setelah berolahraga. Ini contoh-contohnya ya. Oke, aku lanjutkan ke pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini pertumbuhan pada perkembangan remaja. Nah, pengertian pertumbuhan. Kita akan bahas tentang pertumbuhan remaja dan apa itu pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya ukuran, baik volume, bobot, dan tinggi badan. Perubahan fisik dari kecil menjadi lebih besar dan dari pendek menjadi lebih tinggi. Nah, itu faktor yang memengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Yang pertama ada dari faktor keluarga. Remaja yang memiliki tubuh tinggi atau berbadan gemuk kemungkinan adalah keturunan dari salah satu anggota keluarganya, misal keturunan dari ayah, ibu, kakek, atau nenek. Terus faktor makanan atau gizi. Asupan makanan yang bergizi sangat dipengaruhi pada pertumbuhan badan. Pertumbuhan remaja yang asupan gizinya cukup yang lebih baik daripada remaja yang kurang gizi.
Ini juga salah satu faktor pertumbuhan remaja nih, yang memengaruhi pertumbuhan fisik remaja, yaitu faktor makanan atau gizi. Di situ yang ketiga, faktor emosional. Remaja yang sering mengalami gangguan emosional dapat menyebabkan terbentuknya steroid adrenal secara berlebihan. Kondisi ini berakibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar otak. Di situ faktor jenis kelamin. Nah, anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. Namun, pada usia 12 dan 15, anak perempuan biasanya akan lebih tinggi dan lebih kuat daripada laki-laki. Mungkin di usia-usia begini, contoh nih, aku cuma tingginya itu 150-an. Aku terakhir ngukur itu pas masuk lab, maksud itu pas udah mau ini apa isi bioda. Tinggi aku sih, aku setara dengan nggak terlalu jauh ibu Iya. aku. Mungkin aku coba kasih perumpamaan ya. Mungkin ada cewek yang lebih tinggi daripada aku, umpamanya tingginya 155. Kakakku tuh kayak sedikit lebih tinggi daripada aku dan lebih ke kayak ibu aku. Umurnya berapa? Umurnya 3 tahun lebih dari aku 12 berarti dia 15 tahun. Oh, bisa juga. Ini contoh nih. Jadi mungkin kakakmu lebih tinggi. Nah, habis itu lebih tinggi. Cara pertumbuhan laki-laki ini apa ya? Lebih cepat atau apa ya? Lebih tinggi bisa lebih tinggi. Mungkin kamu itu nanti kayak itu aku karena aku mulai penambahan tinggi aku kan bilang pada kakak aku kan. Kalau aku kan lebih lama dia kan. Nanti 3 tahun lebih tua daripada aku. Iya. Jadi dia mungkin pas awal itu mungkin growth itu mungkin itu akan lebih cepat naiknya, tapi dia tuh langsung pelan-pelan lagi gitu kan, pelan gitu. Iya, begitu maksudku. Nah, laki-laki dia tuh kayak apa tuh, dia tuh kayak mana ya, kayak apa ya? Dia tetap aja naiknya gitu kan, konsisten gitu kan. Itu kan konsisten. Dia tuh nggak terlalu dikit naiknya atau nggak terlalu banyak naiknya gitu. Iya, begitu. Jadi mungkin perempuan itu pada seusia kita umpamanya ada yang lebih tinggi daripada aku. Mungkin nanti di usia antara 12 dan 15 mungkin anak perempuan lebih tinggi lah daripada aku. Umpamanya tingginya 160 sedangkan aku 155. Tapi di usia selanjutnya mungkin aku bisa ngejar sampai mungkin 165 atau 170. Begitu. Aku sih nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, biasa aja sih kalau menurutku. Teman-teman main bola aku pun juga ya 160-an. Cuman ya kalau umpamanya aku ditanya adu heading ya aku masih bisa adu heading. Soalnya yang tinggi-tinggi itu biasanya tuh apa ya, nggak tahu males lompat apa gimana, jadinya cuma ngandelin badan doang tinggi. Kalau aku kan apa ya, lompat mungkin gitu kali ya. Oke, aku lanjutkan. Faktor kesehatan remaja sangat berpengaruh kepada pertumbuhannya. Remaja yang sehat dan jarang sakit akan memiliki pertumbuhan yang lebih baik daripada remaja yang sering sakit. Nah, ini faktor kesehatan nih sangat mempengaruhi. Nah, itu pertumbuhan yang ideal untuk remaja. Memiliki tubuh yang ideal adalah dambaan setiap orang, termasuk para remaja. Tubuh yang ideal membuat penampilan semakin menarik dan percaya diri. Nah, ini beberapa cara agar memiliki tubuh yang sehat dan ideal. Yang pertama, menerapkan pola makan yang sehat, bergizi, dan seimbang. Yang kedua, melakukan olahraga secara teratur. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Nah, tubuh yang ideal tidak harus memiliki tubuh yang tinggi dan kurus. Tapi tubuh yang seimbang. Iya, ya. Iya, ya. Halo. Mungkin agak kecil itu. Oke, coba ya aku ulangi lagi. Tubuh yang ideal tidak harus memiliki tubuh yang tinggi dan kurus, tetapi tubuh yang seimbang antara berat badan dan tinggi badan. Contoh nih, berat badan ideal. Tinggi badan kurang kurang 100 kali 90%. Coba ya, aku pakai ini aku kasih perumpamaan pakai berat badan aku. Tinggi badanku 150-an. Aku kurang tahu berapa jelasnya. Kalau nggak salah 155 kalau nggak salah. 155 kurang 100 sama dengan 55. Terus 55 kali 90 per 100. Aku nggak tahu gimana cara ngitung langsung persen. Kalau aku ya, ini coret,
bagi 9 terus 10. Habis itu 55 kali 9, aku cek kalkulator, males ngitung. 55 itu kan 54 itu setaran mungkin kurangin 6 aja gitu lah. Itu setaran 4,9 aja, setaran 49 kilogram gitu lah di dalam. Sekitar 49. 49,5. Habis itu per 10 dibagi ya. Dibagi 10. Nah, berarti berat badan idealku 49,5. Sedangkan berat badanku 50. Udah berapa tahun aku berat badannya cuma 50. Nggak berubah-berubah berat badanku. Udah dari COVID, awal COVID itu dari 49, dari 48 langsung ke 50. Habis itu udah tetap aja, udah 2 tahun beratku 50 terus. Nah, ini berikut daftar. Tunggu, aku hapus dulu ya. Jujur walaupun aku makan banyak, cuman beratku ya 50-50 terus. Dulu pun juga begitu, makan banyak tetap beratku itu cuma 30-30 terus. Gak berubah-berubah. Tinggi menambah, tapi berat badan tetap cuman alhamdulillah stabil. Terus nah ini berikut ini daftar tinggi badan yang ideal menurut data dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Nah, umur 14 tinggi badan laki-laki itu 163,2 cm. Ini rata-rata ya. Maaf ini emang berat badan ideal. Terus tinggi badan perempuan 159,8. Habis itu umur 15 laki-laki 169,0 cm. Habis itu perempuan 161,7 cm. Terus yang umur 16 itu 172,9 cm yang untuk laki-laki dan 162,5. Nah, kalian bisa lihat lah. 17 tahun. Nah, ini 175,2. Aku belum pernah ukur tinggi badan lagi sih. Kalian bisa lihat-lihat ya ini. Jadi ini perbandingannya ini jauh nih. Sebenarnya sih dekat, cuman dari umur 15, nah ini udah mulai menjauh nih antara laki-laki dan perempuan. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, perkembangan remaja. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada kematangan seseorang dalam hal berpikir, kecerdasan, bertingkah laku, dan keterampilan. Seperti orang mengalami perkembangan meskipun porsinya berbeda-beda. Begitu. Jadi perkembangan itu nggak cuma kayak aku bisa aku bisa main bola terus aku jago main bola, itu nggak cuma perkembangan ya porsinya berbeda-beda. Umpamanya aku main bola bagus, jago freestyle, nah itu udah termasuk perkembangan. Umpamanya Rafli jago IPA dan matematika yang hitung-hitungan, itu udah termasuk perkembangan. Nah, salah satu perkembangannya nih, umpamanya dulu aku sering remet tapi sekarang nilainya itu bagus terus. Nah, itu salah satunya. Itu pengertian perkembangan. Nah, jadi porsinya itu berbeda-beda. Habis itu jenis perkembangan remaja. Yang pertama ada perkembangan biologis. Perubahan fisik pada remaja merupakan hasil aktivitas hormon di bawah pengaruh sistem saraf pusat. Jadi kayak umpamanya mimpi basah, habis itu apa sih namanya itu, astagfirullah aku lupa lagi. Menstruasi. Nah, itu salah satu perkembangan biologis. Ini dulu kalau di kelas 6 ya, aku belajar ini tentang perkembangan dan pertumbuhan remaja, sama persis materinya. Cuman nggak sampai kayak ada perkembangan psikologis, habis itu kognitif. Mungkin kalian ada, cuman aku enggak sih. Terus perkembangan psikologis. Teori psikologis sederhana tradisional menganggap bahwa kritis perkembangan pada masa remaja menghasilkan terbentuknya identitas. Terus perkembangan kognitif. Berpikir kognitif mencapai puncaknya pada kemampuan berpikir abstrak. Nah, apa itu abstrak? Ya, abstrak itu ya abstraction dalam TIK. Kayaknya ya, nggak tahu juga. Cuman kalau menurutku sih ya. Nah, kalau umpamanya di TIK itu abstraksi itu melakukan generalisasi atau mengidentifikasi prinsip-prinsip umum, menghasilkan pola, tren, dan keteraturan. Ya begitu. Yang umpamanya kayak taat menaati peraturan dan lain-lain, itu termasuk abstraksi. Mungkin begitu.
Terus paham apa aja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dan lain-lain. Di situ perkembangan moral. Anak yang lebih muda hanya dapat menerima keputusan atau sudut pandang orang dewasa. Tapi kalau umpamanya kita udah dewasa, mungkin kita bisa aja kayak sudut teman kita berbeda sama kita. Kita bisa aja kita merubah apa gimana kita menentang, terus kita memberikan pendapat. Nanti kita mungkin aja bisa mendiskusikan dan menjadi pendapat yang lebih baik. Di situ perkembangan spiritual. Remaja mampu memahami konsep abstrak dan menginterpretasikan analogi serta simbol-simbol. Terus perkembangan sosial. Remaja harus membebaskan mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dan kewenangan keluarga. Di situ, nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder, perubahan fisik primer. Perubahan fisik primer pada remaja pubertas ditandai dengan menstruasi atau untuk anak perempuan dan mengalami mimpi basah untuk anak laki-laki. Peristiwa menstruasi dialami ketika berusia 11 sampai 13. Terus perubahan fisik sekunder. Pada remaja laki-laki tumbuh jakun pada leher, tumbuh rambut pada bagian tertentu, terus dada lebih bidang dan suara menjadi lebih besar. Tadi aku mau ngomong rumput, tumbuh rumput. Ini berat itu namanya. Salah. Berat. Itu yang perempuan. Ikut membesar, habis itu payudara membesar dan tumbuh rambut pada sekitar kemaluan dan ketiak. Mungkin kalian pas SD udah pernah belajar. Aku sih dulu udah pernah tentang kayak pubertas. Kalian belajar gak sih pas SD? Dulu pas SD ada keputrian ngajarin kita tentang kayak gini. Oh, kalau aku sih enggak. Dulu itu masuk pelajaran IPA. Jadinya itu soal ulangan IPA paling gampang. Jadi kayak umpamanya bagaimana cara cara menjaga supaya kita menjaga alat kelamin, maka kita setelah membuang air kecil maka kita harus ya gitu doang ulangannya. Jadi gampang dapat nilai 100-nya. Dari semua ulangan kelas 6 itu paling gampang itu ya itu. Paling susah ulangan kelas 6 itu apa ya? Nggak ada yang susah sih. Semuanya alhamdulillah masih mudah. Beda halnya dengan IPA SMP. Jadi kalau dulu itu semuanya itu dari kelas 6A sampai 6B itu belajarnya sama. Di situ faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental remaja. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti sifat, bakat, dan keturunan. Contoh, bakat melukis, bermain musik, menciptakan lagu, dan acting. Mungkin faktor internal, umpamanya nih, kalian K-popers atau apa, wibu. Nah, mungkin kalian itu kan sifat umpamanya suka anime, terus suka lagu Korea, itu kan dari tubuh kita, maksudnya dari kita lah, dari faktor kitanya sendiri. Nah, itu salah satu yang disebut dengan faktor internal. Nah, itu faktor eksternal. Faktor eksternal ada faktor yang berasal, kayaknya sih faktor internal wibu sama K-popers kayaknya faktor eksternal deh. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat mengaruhi mentalnya. Contoh, keluarga seperti orang tua, kakak, adik, dan kakek, nenek. Jadi mungkin kayak umpamanya kita diajarkan dari kecil belajar. Nah itu cuman ada juga yang pengen belajar terus dari dirinya sendiri. Umpamanya belajar menghitung dulu dia seru tuh belajar menghitung, habis itu dia belajar terus dan akhirnya ketagihan. Aku dulu jujur senang aku itu belajar itu karena kemauanku sendiri. Dan mengajar pun juga ini karena kemauan sendiri. Aku nggak mengharapkan apa-apa, nggak mengharapkan pujian dan lain-lain. Karena pujian adalah racun bagiku. Jadinya ya memang begitu sih. Kalau terlalu bangga dengan pujian ya itu bisa menjadi racun dalam hidup. Bisa dalam berkreatif atau dalam dalam bekerja, habis itu dalam pendidikan dan lain-lain. Nah, habis itu dampak gangguan kesehatan mental pada remaja. Yang pertama ada dampak positif. Remaja yang memiliki mental yang baik akan lebih mudah melalui kondisi yang sulit. Pengalaman tersebut dijadikan pembelajaran dan motivasi untuk terus berusaha lebih baik. Yang kedua, dampak negatif. Remaja yang memiliki kesehatan mental yang kurang akan mengalami kesulitan menghadapi kondisi yang sulit. Mereka akan lebih mudah mengalami stres akibatnya kurang percaya diri, gangguan mental, kenakalan remaja, dan gangguan makan. Nah, makan aja bisa mental aja bisa mengganggu nafsu makan dan lain-lain.
nafsu makan pun juga bahaya. Kalau umpama kita nggak ada nafsu makan ya bisa kelaparan. Dan bisa mungkin ya bisa mempengaruhi faktor-faktor pertumbuhan remaja yang lain, kayak faktor kesehatan, habis itu faktor makanan atau gizi dan yang lain-lain. Oke, kalau gitu aku mau bahas soal ya. Tunggu. Aku masuk lewat HP dulu. Tunggu ya, coba selesai. Tunggu ya, sabar. Oke, kalau gitu aku mau bahas soal PAS tahun lalu. Soalnya jujur soal PAS ini banyak keluar nih. Banyak yang keluar. Oke, aku mulai. Oke, aku mulai ya. Oke, mana sih zip? Ya elah. Pengen nyantai seharian, keinget daftar belanjaan. Tunggu sabar iklan. Oh, nonton apa sih itu? Ini zip. Aku pakai Zip. buka zipnya. Oh, zip itu ya, zip itu. Ya, zip. Apa sih? Zip itu kan file kan kasih dalam zip. Iya, jadi kayak satu file. Ya, aku bisa pakai komputer aja zip itu. Aku kalau di laptop aku nggak ngerti gimana caranya. Soalnya kalau umpamanya buka di laptop nggak bisa. Maksudnya kayak error gimana ya kalau pakai. Kamu harus download WinZip. Kamu udah download belum WinZip? Belum, aku nggak download. Ini aku ke itu dulu deh, aku WinZip. Ini kamu downloadin, ini free kok. Nanti kalau saya bilangin kamu harus bayar itu di mana aja itu tuh jangan kayak dulu dong. Iya, aku tahu kayak ini kan apa namanya kayak apa sih namanya tuh kayak kalau umpamanya apa namanya? Ya gitu. Jadi itu kayak dulu itu udah tuh bayar terus sekarang gratis ya. Awalnya trial itu sudah taruh gratis tuh. Linknya tuh taruh di itu di. Oke, terima kasih. Cuman nanti aku download ya. Ya tuh. Contohnya try it free. Iya. Aku bahas dulu yang ini. Nah, olahraga basket diciptakan oleh seseorang yang bernama James Naismith pada tahun 1891. Permainan bola basket termasuk ke dalam kategori olahraga permainan beregu kan tradisional salah. Ya. Salah. Perorangan juga salah. Bergu itu berarti kan tim game, itu kan tim game. Tim. Ya, tunggu. Kebanyakan olahraga itu tuh tim game. Tunggu. Aku mau terkenal maksudnya. Ini apa meh? Grup apa meh yang kerja sama bikin rangkuman kayaknya yang udah nggak apa yang lagi senggang atau udah selesai belajar bisa bikin rangkumannya dulu. Soalnya rangkuman IPS ini banyak ini. Aku pengen bikin rangkuman cuman gimana ya? Susah aja itu. Terus banyak. Iya. Materi yang kalau usah bikin rangkuman nanti kayak nggak bisa kayak ngecukupin ke sebagian besar itu yang kata kunci. Iya, itu lapangan bola basket ditandai oleh garis-garis yang diperlukan untuk menandai batas lapangan. Mendingan jangan sampai reveal correct answer ya dulu. Jangan sampai reveal. Justru kamu gini, terus kamu itunya pelan-pelan aja. Kan kalau yang berada di tengah kan ya jelas center aja artinya tengah. Ya dah. Soal ketiga. Nah, olahraga basket merupakan olahraga yang paling pesat pertumbuhannya di Indonesia. Selain dapat menjadi ajang untuk itu membakar kalori, melatih konsentrasi dan membentuk otot 345 kan meningkatkan kepintaran, nah itu membakar kalori ya, sama membentuk otot di dalam tubuh kita. 345 bukan 234. Meningkatkan konsentrasi. Ya, maaf iya ya, aku nggak konsentrasi. Kok meningkatkan kepintaran sih? Kalau berat badan itu kan dibangun. Ya 345. Nah, gerakan ini sih orang melakukan passing, dribbling, shooting. Kamu mau baca gak? Oke. Gerak-gerakan pada saat bermain bola basket bermacam-macam, ada 3 lompat. Lempar, berputar. Sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, passing. Sedangkan teknik dasar basket adalah 3, yaitu kan passing, dribbling, shooting kan. Oke, aku lanjutkan. Nah, ini yang nah, ini nih ini
Gerakan ilustrasi di atas salah satu Untuk dasar basket yaitu shooting, itu Shooting. shooting. yaitu lay up. Maksudnya itu gerak dasarnya itu Lay shooting, tapi nama gerakannya itu lay up. Ya, shooting. Paham kan maksudku apa? Lanjut. Kok nggak mau di ini sih? Habis itu pada permainan, kamu aja ya baca. Pada permainan bola basket mulai diperbolehkan digiring Giring. sana kemari. Ke segala arah. Mari di segala arah. Wah, ini cara menggiring bola. Menggiring itu apa ya? Menggiring itu dribble. Oh, mendribble. Boleh digiring. Pantul kami ke bawah kan, pantulkan ke lantai. Dipantulkan ke lantai dengan kedua telapak tangan secara bersama-sama. Dengan salah satu jari tangan. Bola pantulkan ke lantai dengan cara salah satu telapak tangan untuk menggiring. Ya ini yang C. Itu tulisannya menggiring aja udah langsung. Wah, jawaban gratis. Ya boleh dipantulkan. Ya. Mas ada kasauin jawaban itu berarti itu namanya itu jawaban gratis. Ya boleh dipantulkan. Ya. Kalau saya di soalnya, soal mungkin kadang suka kasih jawabannya langsung. So blatant. Nah ini itu pivot ya. gerakan berputar ke atas, ke kanan atau kiri, berputar ke segala arah dengan salah satu kaki menjadi kuat. Pivot ini pivot kan apa ya? Pivot. Memporos gitu. Porosnya ada kata porosnya. Crossover itu apa? Crossover. Ini namanya kayak aneh aja gitu. Crossover itu. Crossover itu kayak apa ya? Kayak menyilang gitu loh, umpan silang atau gimana? Kalau dalam sepak bola sih begitu. Itu mungkin taktik dribble mungkin. Iya bukan crossover, kayaknya ini deh apa namanya? Ngoper kayaknya. Nggak tahu deh, mungkin ya. Aku juga nggak tahu sih. Mungkin. Nah situ permainan kamu baca yang pendek, aku baca yang panjang ya. Oke, permainan bola basket tidak hanya memasukkan bola ke dalam keranjang saja, akan tetapi ada juga mengoper atau passing. Teknik dasar mengoper bola di dalam permainan bola basket yang pernah kita bahas pada saat materi bola basket adalah overhead pass, toss pass, inbound pass. Ya ini, iya betul. Iya betul. Di situ kegunaan dari menggiring bola pertandingan adalah mengontrol bola. Ini cari peluang serangan, mengontrol bola. Memperagakan enggak. Mengontrol bola. 1, 2, 3. Coba aja, coba. Itu kan menambah mengontrol bola. Mengontrol itu berarti kan sudah kita dalam bola itu dalam kontrol kita, jadi kita bisa arah enemy. Di situ gerakan ilustrasi gambar di atas dari seorang perempuan Indonesia dribbling kan adalah dribbling. Ya. Di situ jenis olahraga paling sederhana di mana segudang manfaat bagi tubuh adalah berlari, sedangkan perlombaan lari di mana peserta berlari dengan kecepatan penuh, size maksimal, sepanjang jarak yang harus ditempuh atau sama jarak yang telah ditentukan adalah lari sprint. Tubuh manfaat bagi itu. Kecepatan penuh size maksimal kan? Iya, lari sprint ya. Ini kayaknya udah beda materi deh. Iya, ini lompat jauh sekarang. Berolahraga lari. Kalau ini start jongkok. Iya, ini udah beda materi kita, udah beda kurikulum kayaknya. Enggak, itu lompat jauh itu berlari dengan cepat penuh. Sprinter kan lari jarak. Posisi badan ini beda. Oh, sprinter ya? Iya, ini sprint. Lain lagi. Nih, lari jarak pendek. Kita aja nggak belajar lari jarak pendek. Hasil itu di bawah ini merupakan garis finish jarak pendek. Enggak. Cocok ke yang lain. Aja kita nggak belajar kan lari. Itu kita belum belajar itu. Memang nggak. Kita tinggal 4 menit lagi. Ini adalah gunaan dari. Nah, ini stretching. Iya. Membuat otot kita lebih lentur. Oke, aku lanjutkan ya. Ini udah masuk stretching. Di situ meningkatkan fleksibilitas tubuh, menghambat sirkulasi darah, terus keseimbangan, meningkatkan kemampuan fisik. Jawabannya 1, 3, 4. Iya. Gerakan lari di tempat bisa membuat paha dan betis tidak kram karena tiba-tiba dipakai lari. Lakukan lari di tempat ini usai kamu melakukan semua pergerakan.
Ya semua gerakan peregangan di atas. Gerakan tersebut biasa disebut juga dengan kalau di ininya ya itu pemanasan statis. Tapi nggak ada gambar di atas sih. Iya, nggak ada di gambar di atas. Pokoknya pemanasan yang statis lah. Di situ cooling down atau pendinginan memiliki sasaran dan tujuannya antara lain Itu untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh Nah, dengan ini yang membalikkan B. kondisi seperti semula. Iya, B. yang B. Iya betul. Di situ gambar ilustrasi di atas adalah melakukan gerakan yang kurang berkesan. Pemanasan sebelum bermain sepak bola, enggak tahu. Terus peregangan untuk otot-otot lengan dan bahu. Peregangan enggak untuk bentuk peregangan kaki. Stretching lengan dan bahu. Kalau kamu jawabannya apa? Kalau aku sih bentuk peregangan kaki. Iya. Soalnya kan kaki itu. Sistem meningkatkan detak jantung sehingga mempersiapkan bekerjanya sistem kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah, dan meningkatkan kecepatan perjalanan sinyal syaraf dan yang memerintahkan gerakan tubuh serta mengurangi dampak dari cedera. Ini semua adalah tujuan pemanasan. Iya. Kegunaan latihan squat jam yaitu melatih diri agar kita lebih enggak kekuatan otot dan pinggul. Gini, kan squat jam ini kan dia ini kan gini. Nah, squat jam itu gimana ya? Aku lupa pula. Squat jam itu gimana sih? Yang begini bukan? Apa yang? Aduh, aku lupa pula squat jam itu yang mana? Atau yang kayak gini? Aku juga lupa sih. Squat jam. Aku lupa sih squat jam. Oke, kalau begitu aku percepat aja ya. Nah, stretching dapat beresiko menyebabkan otot yang dituju tidak teregang optimal dan mengakibatkan cedera. Hal tersebut dikarenakan salah melakukan gerakan stretching sesuai dengan olahraga yang dipilih. Iya sih aku itu. Iya. Nah, itu training ABC. Nah, itu merupakan gerakan pemanasan